Haleluya, haleluya, Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan di bata amata, nang sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta, turpuk nagabe ujahan di partangingata di bagasan bornginon, ima natar surat di buku pangukapon, bidu 15, mamuka maisian ayat sada rodi ayat 4. Pangukapon bidu 15, mamuka sian ayat sada rodi ayat 4, marsika sorin mahita laho majahasa. Dungi huidama di banua gijang tadana asing na balga jala halongangan, adong mapitu suru-suruan na upeo pitu hapor suhon na parpudi, ay di bagasan ido marujung rimas ni di bata.
Jadi dia dehon nasida ma edeni si Musa naposo ni debata dohot edeni biru-birui akanin nama nabalga jala halongangan doa ka ulaunmu ale Tuhan debata si gonggom saluhutna na tigor jala nasitong doa ka dalanmu ale raja ni aka bangso. Ido yang go sahatna horas madi ita saluhutna amang inang. Huria na hinaholongan itu hata Yesus Kristus. Uju di bagasan las ni roha. Mardalan martupa marture saluhutna doh denggan hobartu nata parsita ngoluta. Sepertinya adalah tidak sulit untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dang maol lau marningot jala marsihohot di debata. Alai bohado molo masa suhar tuakai. Ketika sakit penyakit datang, usaha dan ekonomi bermasalah, hubungan antara anak-anak, suami dan istri berantakan, sering mengalami ketidakadilan, penindasan, pelecehan, bahkan ancaman dari orang-orang yang tidak berkenan kepada kita. Apakah kita tetap beriman dan mampu untuk tetap percaya kepada Tuhan? Seorang martir dari Madagaskar yang akan dihukum mati menyanyikan sebuah lagu pujian kepada Tuhan ketika dia akan dieksekusi. Hal itu membuat heran pada para tentara yang menyiksanya, tetapi melalui kejadian itu justru beberapa tentara menjadi bertobat. Ia tetap mempertahankan identitasnya, teguh di dalam imannya, meskipun kematian ada di depannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ada bermacam-macam respon orang ketika diperhadapkan dengan penderitaan, pergumulan dan ancaman hidup ini. Ada orang yang cari aman. Ada orang yang mudah putus asa. Ada orang yang luntur imannya, marah, menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ada pula orang yang mampu dan kuat bertahan, mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Semakin tertekan, dia semakin melejit tinggi dan imannya semakin tangguh dan teguh. Dia tidak goyah, tidak surut hingga akhirnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sikap inilah yang diharapkan dari orang-orang percaya bila mana nats ini dituliskan, dan dari kita para jemaat Tuhan, orang-orang percaya pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi yang sulit dan ancaman kehidupan dialami dan dihadapi oleh orang-orang percaya ketika surat ini dituliskan, di mana mereka berada di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus, kaisar yang ingin dipuji dan disembah, bahkan dia menyebut dirinya dengan Dominus et Deus, Lord and God. Dia ingin disembah sebagai Tuhan, sehingga siapa yang menyembahnya akan aman, tetapi siapa yang tidak mau akan mengalami penganiayaan yang hebat. Hurian itu hatta to tumaralo do paretai tu haporsiau ni halak Kristen. Ala gomos di haposi akan porsiai dang adong si sobao nagia ise dukon ni debata. Holan debata sasada sado. Ala ni ditulak nasida do amang inang paretai. Dangolo nasida marsoba tu kesari. Ala ni gabetoro mahalak Kristen na dilele jala dibunuh. Godang ma nang hasusaan. Doho si tauno naikon siadopan nasida. Di tonga-tonga ni situasi si songonido
Di ida si Johannes marhite wahyu manang pangukapon revelation taringot tuna masa sogot. Lausido nagabe apul-apul gagabe gogo jala semangat nai baru tuakan na porsyai ima dido songon nagabe judul ni turpuk tai ede niaka namonang. Nyanyian kemenangan bagi orang-orang di dalam Kristus. Yohanes melihat ada 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang terakhir yang menggambarkan totalitas atau gambaran kegenapan penghukuman atau penghakiman Allah di hari terakhir, di mana tidak ada satu orang pun yang dapat lolos daripadanya. Tetapi inilah sukacita dan penghiburan itu, bahwa di ayat 2 dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Orang-orang yang percaya dan yang setia sampai akhirnya, merekalah yang disebut sebagai pemenang itu. Merekalah yang disebut sebagai pemenang yang telah mengalahkan binatang dan patungnya, yakni gambaran dari si iblis, gambaran dari antikristus, berhala dan segala penderitaan. Merekalah yang sampai pada kemenangan itu. Dan pada orang-orang yang demikianlah ada harps of God, harpa atau kecapi Allah. Dan mereka itu menyanyikan pula nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Apa itu nyanyian anak Musa, Amang Inang? Nyanyian Musa itu adalah nyanyian kemenangan. Barangkali kita mengingat kembali cerita tentang bagaimana orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dipaburu-buru donasida, mereka dianiaya dan mereka dikejar oleh pasukan-pasukan Fir'aun. Seolah-olah tidak ada lagi harapan, ada jalan buntu sebab ada laut di hadapan mereka. Tetapi lihatlah, Allah melalui Musa melepaskan bangsa itu, dan mereka bersorak kegirangan oleh sebab kemenangan dan kebebasan yang dikerjakan Tuhan bagi mereka. Nyanyian anak domba, itulah nyanyian kemenangan orang-orang percaya oleh sebab keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, anak domba Allah yang mengalahkan maut dan kematian. Inilah juga yang menjadi nyanyian dari orang-orang yang tetap setia. Sebab sekalipun dunia ini mendatangkan banyak persoalan, tetapi sampai akhir dia dapat tetap percaya. Believe in God. Seruan inilah yang sampai pada kita hari ini. Semua pergumulan, semua penderitaan, semua air mata kesedihan karena mempertahankan iman, itu akan berakhir. Di dalam keteguhan dan kesetiaan iman kita, kita akan menjadi pemenang. Dan kita akan menyanyikan nyanyian kemenangan itu. Kita akan memasuki minggu kantate. Kita diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Dia senantiasa penuh kasih, menguatkan dan meneguhkan kita untuk dapat melalui setiap cobaan dan pergumulan hidup di dunia ini. Bapak Ibu Martin Luther pernah mengatakan, ada kuasa di dalam nyanyian orang percaya. Ada kuasa di dalam nyanyian orang percaya. Dia juga mengatakan firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tetapi ada satu lagi yang kekal ada di sorga, yaitu nyanyian yang memuliakan Tuhan. Pada saat kita menyanyikan pujian yang memuliakan Tuhan, dia juga mengatakan itu akan menyakiti iblis dan iblis akan lari terbirit-birit. Demikian Martin Luther mengatakan. Bapak Ibu, jika iblis mampu menjauh ketika mendengar nyanyian orang percaya, pujian orang percaya, saat kita menyembah dan memuji Allah dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin ketakutan,
kekhawatiran, bahkan keputusasaan yang sedang memenuhi hati dan kehidupan kita. Lari dari diri kita, lari dari hidup kita. Barangkali kita juga pernah mengalami hal ini. Ada kalanya kita memiliki satu pergumulan, masalah, tetapi tidak ada orang yang mampu untuk kita anggap sebagai pendengar yang setia. Sebab apa? Kita menjaga diri kita. Sotung doa non mol hupasaha tu sia dui, gabe sahat tu sia. Gabe holan didiritai. Kita sungguh merasakan kepenatan. Kita tidak tahu harus bagaimana, tetapi tentu kita menyaksikan sebagai orang-orang percaya bahwa di dalam situasi demikian seringkali kita bernyanyi, marede, dangi tahea kainang. Ketika kita mengalami beban yang begitu berat dan merasa tidak ada yang mampu untuk menolong kita, membantu kita, kita mulai menyanyikan buidoi marhite bukwe detai marhite kor. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Nita rupani manangaha penamasa dingolumi Tuhan majagaho. Gabe tarapul marohata disi, gabe lubang mapakilalaata disi. Suang-songonido molorohita tuaka dongata natongon di bagasan habok niroha. Barangkali ketika kita berkhotbah, ketika kita menyampaikan kata-kata penghiburan, itu tidak sepenuhnya bisa masuk ke dalam hatinya. Tetapi lihatlah amang inang dan rasakanlah bahwa ketika kita bernyanyi, ketika kita di dalam pergumulan bahkan duka cita itu, seolah-olah lagu itu meresap sampai ke hati kita dan kita dapat memaknainya sehingga ada penghiburan di dalam diri kita. Lagu itu bekerja di dalam diri kita. Saat bernyanyi menyembah dengan sungguh, kuasa Allah juga bekerja, memberikan kekuatan, keteduhan dan kesanggupan, bahkan mampu mengubahkan hati kita. Rata ida do piga-piga minggu nasalpu adong dibayan rupani di YouTube. Wida hami disi adong sahalak artis mulut taingok dope Kiki Fatmala dede. Di patorang ibana disi di bagasan kesaksianna bahwa dia memutuskan untuk mengikut Yesus dan kali pertama kerinduannya untuk